Izin melanjutkan majelis. Saudara ahli, tadi saudara ahli sudah banyak menjelaskan tentang pasal 51 oblique bevel. Sekarang saya mau tanya kepada saudara ahli tentang hal yang di luar itu. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau biasa disebut dengan justice collaborator. Dalam perkara ini klien kami ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator. Nah, ada pandangan di luar sana bahwa status tersebut tidak bisa ditetapkan kepada terdakwa di dalam kasus pembunuhan. Nah, bagaimana pendapat dari saudara ahli terkait pandangan tersebut? Mohon dijelaskan. Baik, jadi sebenarnya adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit, memperluas atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh satu undang-undang. Tapi paling tidak dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28, ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi, karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya dalam Delneming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan. Dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya. Kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset tiba-tiba gitu kan ya. Belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Dan boleh saya tambahkan sedikit lagi? Sebenarnya definisi mengenai kejahatan serius juga ini kan ada bisa berbeda-beda ya, tetapi gini, kita bisa melihat dari pasal 6 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang ICCPR gitu ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan gini, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, the most serious crime, yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan Covenant atau konvensi tentang kejahatan genosida. Nah, kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 67 KUP baru, itu di breakdown tuh. Ada terorisme, ada segala macam gitu ya. Nah, salah satunya karena ini berkaitan dengan pidana mati. Kalau kita lihat pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati. Yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau premeditated murder tadi? Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli. Kemudian terkait saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tadi saudara ahli, bagaimana kaitannya dengan penyertaan? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya itu dua hal yang berbeda karena terminologi saksi pelaku itu tidak dikenal dalam penyertaan. Tetapi kalau dikaitkan dengan orang yang mengungkapkan ini, maka pilihannya itu hanya bisa dilihat dari sisi don't play hand atau itu gitu ya. Okay. Ada orang yang menyuruh atau ada orang yang menggerakkan. Dia mau coba nih mengungkapkan suatu kejadian yang memang secara sedemikian rupa
dirancangkan atau diwujudkan deliknya? Ya. Secara umum ini ya. Ya, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.